nama saya Arek Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta dengan NIM 0501051169. Pada kali ini saya akan melaksanakan praktikum 2 terkait mata kuliah Jaringan Komputer MSI 4204 tentang pemanfaatan Common Prompt jaringan komputer. Di sini saya sudah buatkan rangkumannya terkait persoalan di sini. Di sini kita diminta untuk melaksanakan atau melakukan perintah-perintah yang telah diberikan pada Common Prompt. Ada 20 perintah yang dapat digunakan di Common Prompt berdasarkan soal tersebut. Sebelum itu kita harus masuk ke dalam Common Prompt sebagai administrator. Caranya ketik cmd atau command prompt, lalu pilih yang run as administrator. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita klikkan yes saja untuk memberikan izin. Ya, seperti inilah tampilannya jika kita sudah masuk ke dalam Common Prompt sebagai administrator. Perintah-perintah dasarnya di sini ada cd atau change directory, digunakan untuk berpindah dari satu directory ke directory lain. Berguna saat ingin mengakses folder tertentu untuk menjalankan script atau melihat file. Di sini kita akan coba cd untuk mengunduh satu folder, dan begitu juga seterusnya. Setelah kita ingin masuk ke dalam folder cd save. Nah, di sini kita telah masuk ke dalam folder SAM yang ada di direktori C. Lalu perintah berikutnya yaitu cls. Perintah cls berfungsi untuk membersihkan tampilan layar Common Prompt dengan tampilan yang bersih. Proses pemanfaatan atau analisis perintah jaringan berikutnya menjadi lebih mudah dibaca seperti ini. Nah, menggunakan cls, tampilan layar menjadi bersih kembali. Lalu ada cls garis miring dan tanda tanya. Berfungsi untuk menampilkan bantuan tentang penggunaan clear screen. Tanda garis miring dan tanda tanya berfungsi sebagai pemicu bantuan umum dalam Common Prompt untuk menampilkan sintaks dan opsi dari sebuah perintah. Lalu ada dir. Dir ini digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir yang berfungsi untuk menampilkan isi dari direktori. Nah, dari dir ini kita dapat melihat banyak folder pada direktori C ini. Sedangkan kalau dir garis miring tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah dir. Lalu perintah berikutnya yang dilaksanakan di CMD ini adalah ipconfig. ipconfig digunakan untuk menampilkan informasi konfigurasi IP dasar dari setiap adapter jaringan yang aktif, seperti alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Sini dia IP addressnya, subnet masknya, dan default gateway. Lalu kita coba untuk ipconfig all. Sama seperti ipconfig tadi, cuman di sini menampilkan konfigurasi jaringan yang lebih lengkap
termasuk alamat MAC, status DHCP, list time, dan server DNS. Cocok digunakan untuk analisis jaringan yang lebih mendalam. Ada ipconfig dengan tanda tanya dan garis miring. Digunakan untuk menampilkan daftar lengkap parameter dan opsi tersedia dalam perintah ipconfig beserta deskripsi singkat masing-masing fungsinya. Sini ada tulisan opsi ya. Dan di sini juga ada penjelasannya pada ipconfig ini seperti all, release, 6, renew 6, display DNS, dan lain-lain. Sini telah diberikan penjelasannya pada tiap-tiap perintah ipconfig itu. Lalu ipconfig release digunakan untuk melepaskan alamat IP yang diperoleh dari DHCP server. Perintah ini biasanya digunakan sebelum memperbarui alamat IP. Lalu kita coba ipconfig remove. Tekan ipconfig remove. Digunakan untuk meminta kembali alamat IP dari DHCP server setelah dilepaskan dengan perintah release. Bermanfaat untuk memperbaiki masalah koneksi jaringan. Lalu ada ipconfig display DNS. Menampilkan cache domain name server lokal yang menyimpan data tentang domain yang baru-baru ini diakses, memungkinkan untuk melihat resolusi DNS yang disimpan sementara oleh sistem. Jadi untuk menampilkan data tentang DNS ya yang baru-baru diakses mungkin pada di komputer kita ini. Lalu perintah berikutnya ada ipconfig garis miring flash DNS. Menghapus seluruh cache DNS lokal digunakan saat cache DNS menyebabkan masalah akses ke situs web atau domain yang telah merubah alamat IP-nya. Jika display DNS untuk menampilkan dari cache-nya ini, nah jika menggunakan flash DNS kita akan menghapus cache dari ipconfig-nya itu. Lalu perintah berikutnya yakni ipconfig register DNS. Memaksa komputer untuk memperbarui pendaftarannya ke server DNS. Berguna dalam jaringan berbasis domain, terutama ketika terjadi konflik atau perubahan alamat IP. Di sini error karena tidak ada server terdekat yang menerima ini. Lalu ada perintah ping. Perintah ping ini digunakan untuk menguji konektivitas ke alamat IP atau domain tertentu, memberikan informasi apakah perangkat tujuan dapat dijangkau, serta menunjukkan waktu responnya. Lalu ada perintah berikutnya yakni netstat. Netstat menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk alamat IP tujuan, port yang digunakan, dan status koneksi. Sering digunakan untuk analisis traffic dan deteksi aktivitas jaringan mencurigakan.
perintah tracer. Tracer menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif, termasuk alamat IP tujuan, port yang digunakan, dan status koneksi. Sering digunakan untuk analisis trafik dan deteksi aktivitas jaringan mencurigakan. Ada ping. Ya, ping berfungsi untuk menggabungkan fungsi ping dan tracer, memberikan informasi lebih mendalam tentang kehilangan paket dan latensi pada setiap hop, menjadikannya alat diagnostik jaringan yang lebih lengkap. Lalu ada perintah ns lookup. Ya, sini ns lookup itu digunakan untuk mencari informasi DNS tentang domain atau alamat IP tertentu, berguna untuk memastikan bahwa resolusi nama domain bekerja dengan benar. Ya, di sini telah diketahui nama servernya gpon.net dan juga alamat dari server ini. Berikutnya ada netsh. Perintah netsh network shell adalah alat konfigurasi jaringan yang canggih, memungkinkan pengaturan IP, DNS, firewall, pengelolaan WiFi, dan berbagai aspek jaringan lainnya melalui perintah baris. Ada perintah load, digunakan untuk melihat dan mengatur tabel routing pada sistem. Dengan perintah ini, jalur lalu lintas jaringan dapat dimodifikasi secara manual untuk mengatur arah data. Lalu ada net. Nah, perintah net merupakan kumpulan utilitas jaringan untuk mengelola berbagai fungsi, seperti koneksi ke shared folder, net use, melihat komputer dalam jaringan, atau mengelola akun. Sangat bermanfaat dalam pengelolaan lokal dan sistem Windows Server. Kesimpulannya, pemanfaatan Common Prompt atau CMD dalam dunia jaringan komputer membuka berbagai kemungkinan untuk melakukan analisis, pemecahan masalah, dan pengelolaan sistem secara efisien. Perintah seperti ipconfig, ping, tracer, nslookup, hingga nes memungkinkan identifikasi masalah koneksi, pengaturan konfigurasi IP, serta pengawasan aktivitas jaringan secara langsung dari antarmuka teks. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas waktu dan perhatiannya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih.